Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala wa ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Wa qala wa ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, jamaah salat Isya dan tarawih yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita senantiasa diberikan nikmat, dicurahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan saum di bulan ini 11 atau 10 hari ya. Alhamdulillah sudah sepertiga dari waktu bulan Ramadan ini sudah kita jalankan ya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik itu sholat tarawih dan terutama tentunya saum Ramadan ini dan ibadah-ibadah yang lainnya, seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan yang berlipat dari sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan kita semuanya yang istiqomah di jalannya sampai akhir hayat nanti. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak mari kita bersama-sama bermuhasabah dari semenjak kita melewati tahun yang lalu, tahun Masehi ya. Kemudian kita memasuki tahun baru dan sekarang ini kita memasuki bulan Ramadan. Ya, kita khususnya di Indonesia ini dan di dunia pada umumnya kita dihadapkan atau menghadapi berbagai macam permasalahan yang menjadikan perhatian bagi seluruh umat manusia, khususnya kita yang ada di Indonesia dan umat Islam pada khususnya. Kita masih terus ya mendapatkan berita-berita mengenai musibah yang ada di khususnya ya di Aceh dan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat maupun di wilayah-wilayah Indonesia lainnya, dan juga musibah-musibah yang sama yang terjadi di negara-negara lain. Memang musibah itu adalah kejadian alam. Kalau kita hanya melihat sekedar bahwa itu adalah kejadian alam, bahwa terjadi banjir bandang yang kemudian menyebabkan tanah longsor dan kemudian bahkan menyebabkan musibah bagi ribuan orang, bahkan mungkin jutaan ya yang terdampak oleh musibah tersebut. Namun tentu kita sebagai orang yang beriman seyogianya
semestinya kita melihat itu dari sisi bagaimana bahwa itu adalah menguji keimanan kita, menguji ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang-orang yang beriman meyakini bahwasanya itu tidak sekedar sebagai musibah, sebagai fenomena alam, sebagai bencana ekologi, akan tetapi bahwa itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala bagi sebagian orang. Dan bisa jadi itu adalah ujian bagi orang-orang yang beriman yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi korban musibah tersebut. Maka mari kita dalam menyikapi kejadian-kejadian tersebut, kita senantiasa kembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu di alam semesta ini. Kita meyakini bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang itu sudah Allah tetapkan jauh sebelum kita ada di dunia ini. Kita yakin bahwa itu adalah hal yang menjadi sunatullah, bahwa itu akan terjadi ketika sesuatu penyebab itu terjadi, maka terjadilah akibat yang kemudian menjadi suatu peristiwa atau bahkan bencana bagi manusia pada umumnya. Maka mari kita melihat ya bagaimana sejarah ya dan bagaimana para nabi, para rasul, para sahabat dahulu menyikapi ketika menghadapi atau mengalami bencana yang kemudian menimpa diri mereka sehingga benar-benar membuat kondisi mereka mengalami musibah yang sangat berat dirasakan oleh mereka. Di dalam Al-Quran banyak dikisahkan ya kisah para nabi yang mereka memberikan tauladan yang agung bagaimana ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah ataupun sebaliknya diuji oleh Allah dengan kebaikan ya atau kebahagiaan atau kesejahteraan sebaliknya gitu. Di dalam surat Shad, kemudian di surat Al-Anbiya dan juga di dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang bagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Beliau menjadi nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk di daerah kalau sekarang ada di Syria atau Damaskus ya. Di daerah Syam ya. Kalau bahasa yang pada umumnya diketahui adalah Syam ya. Dahulu Allah Subhanahu wa taala ya, mengutus ya Nabi Ayub ya, beliau untuk masyarakat yang ada di sana. Pada awalnya sebenarnya Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang tokoh masyarakat yang terpandang, yang dihormati oleh masyarakat di sana. Dan beliau adalah seorang yang kaya raya juga, memiliki harta yang banyak. Dan di zaman itu menjadi ukuran kekayaannya itu adalah kepemilikan terhadap tanah dan ternak ya. Beliau memiliki dalam riwayat yang dituliskan dalam tafsir Ibnu Katsir dan beberapa kitab yang lain ya. Beliau diceritakan bahwa beliau memiliki lahan yang sangat luas ya, beratus-ratus hektar dan memiliki binatang ternak, ada unta, kambing, sapi, domba dan lain sebagainya. Bahkan sampai jumlahnya ribuan. Itu menjadikan ukuran bahwa beliau sebenarnya adalah orang yang sangat kaya raya. Dan selain sebagai seorang nabi, beliau menjadi
tokoh masyarakat di sana yang sangat dihormati. Namun kemudian pada suatu saat kemudian Allah menurunkan ujian bagi beliau dengan adanya musibah. Musibah kalau sekarang bisa jadi ya seperti angin topan angin topan yang bisa menghancurkan seluruh lahan pertaniannya dan bahkan bisa mematikan ternak-ternaknya. Dikisahkan bahwa ketika itu kemudian seluruh harta benda, tanah yang dimilikinya, bahkan putra-putrinya beliau meninggal semuanya. Harta bendanya hilang. Ya, kalau sekarang mungkin hanyut terbawa oleh banjir bandang dan kemudian lahan pertaniannya rusak semua. Akhirnya beliau menjadi seorang yang jatuh miskin dan bangkrut dari kekayaannya sudah hilang semua. Tidak cukup sampai di situ, kemudian bahkan Allah memberikan ujian dengan musibah yang berikutnya, yaitu beliau diberikan sakit yang membuat orang lain melihatnya menjadi jijik menjadi tidak suka melihatnya atau bahkan mendekatinya pun tidak mau yaitu penyakit kulit yang dialami oleh Nabi Ayub yang mengenai seluruh badan kecuali hanya lisan dan hatinya, sehingga beliau masih tetap bisa berzikir dan bisa berdoa ketika dalam kondisi sakit parah seperti itu. Sementara masyarakat sekitarnya sudah mengucilkan beliau karena penyakit yang menjijikkan dan dikhawatirkan akan menular. Sehingga beliau dalam kondisi yang sangat menderita, miskin, dan mengalami musibah kehilangan harta benda yang sedemikian banyak, terusir dari lingkungan masyarakatnya, diusir untuk keluar dari kotanya, dan bahkan dalam kisahnya beliau disuruh bertempat tinggal di tempat yang kotor di tempat-tempat sampah Namun alhamdulillah masih ada satu orang, yaitu istri beliau yang tetap setia, bisa mendampingi beliau, merawat sakitnya beliau sampai bertahun-tahun. Dikisahkan bahkan sampai puluhan tahun Ada riwayat yang menyebutkan 7 tahun, ada yang menyebutkan 15 tahun. Intinya penderitaan yang sangat lama sekali. Kita membayangkan betapa penderitaan yang dialami oleh Nabi Ayub sedemikian beratnya. Namun beliau tetap istiqomah, beliau tetap tawadu, beliau tetap tidak mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau tetap berdoa, bermunajat kepada Allah agar supaya senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kesembuhan, dan tentu dibantu oleh istri beliau yang setia terus mengobati penyakitnya. Dan dengan kesabaran itulah kemudian Allah memuji dan bahkan memberikan gelar sebaik-baik hambanya. Sebagaimana di dalam surat Shad di ayat ke-44. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna wajadnahu sabira, ni'mal abdu innahu awwab." Shadaqallahu adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, beliau menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ayub. Sesungguhnya kami dapati dia, yaitu Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali pada Allah dengan ketaatannya. Ketika diuji oleh Allah dengan cobaan yang sedemikian berat, ketika harta bendanya hilang, sawah dan ladangnya habis,
kemudian bahkan diberikan ujian sakit yang sangat menyengsarakan bertahun-tahun lamanya, namun dia tetap menjadi hamba Allah yang sabar dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa, senantiasa beribadah kepadanya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai gelar sebagai sebaik-baiknya hamba, yaitu nikmal abdu awwab, ya. Seorang hamba yang terbaik, sebaik-baiknya hamba yang senantiasa taat kepadanya. Bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah sholat Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gambarannya betapa bagaimana para pendahulu kita, para nabi terutama, para rasul ketika mendapatkan ujian musibah terutama, namun mereka tetap menjadi hamba-hamba yang sabar, tetap berprasangka baik atau berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berikhtiar apapun yang terjadi pada kondisinya. Bahkan ketika jatuh miskin yang semiskin-miskinnya dan mengalami penderitaan sakit yang sangat parah, tetap dengan sabar berikhtiar untuk mendapatkan pertolongan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain ada hikmah atau pelajaran dari seorang nabi yang diberikan ujian dengan kemakmuran, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita tahu ya bahwasanya Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam yang mewarisi kerajaan di sana, kerajaan di Syam, ya, di mana digambarkan ketika menjadi nabi beliau sekaligus adalah pemimpin negara sebagai raja bahkan, ya, yang menguasai wilayah yang sangat luas dan kemudian bisa menguasai bahkan tidak hanya manusia, ya, memiliki prajurit yang dari golongan makhluk hidup, ya, jin dan manusia, dan bahkan burung-burung pun menjadi prajuritnya atau pasukannya. Dan semua itu bisa dikendalikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan tidak hanya makhluk hidup, angin pun bisa dikendalikan oleh Nabi Sulaiman. Namun dengan kelebihannya itu, dengan karunia yang sangat besar itu, Nabi Sulaiman tidak menjadi sombong atau congkak atau sewenang-wenang bahkan kepada rakyatnya atau pada rakyat kecil bahkan itu, ya. Ada dalam suatu kisah ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang berkunjung, ya, ke suatu wilayah, kemudian melewati suatu tempat di mana di situ ada sekumpulan binatang semut, ya, kecil yang sedang ada di jalan yang akan dilintasi oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Semut-semut itu saling berbincang, ya. Mereka mengingatkan bahwa sebentar lagi akan lewat, ya, pasukan Nabi Sulaiman. Maka mari kita berlindung ke dalam lubang-lubang supaya tidak terinjak oleh pasukan yang dilewati oleh pasukan Nabi Sulaiman yang akan melewati tempat tersebut. Rupanya Nabi Sulaiman mendengar percakapan atau suara dari semut-semut itu, karena memang Nabi Sulaiman diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendengarkan suara-suara dari makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa taala, di antaranya semut. Sehingga Nabi Sulaiman tersenyum, ya, mendengarkan suara-suara dari semut tersebut. Itu menunjukkan bahwasanya beliau sebagai pemimpin adidaya pada saat itu sangat memperhatikan bahkan pada makhluknya, pada warganya yang paling kecil bahkan, ya, dan itu adalah makhluk hidup semut. Itulah bagaimana bentuk
rasa syukur dan sabar dari seorang raja yang diberikan kelebihan, kenikmatan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, namun tetap berendah hati, tetap tunduk, tetap bersabar ketika kemudian menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di negaranya, termasuk ketika menghadapi sekumpulan semut yang khawatir akan terlukai ketika pasukannya lewat di tempatnya. Maka Nabi Sulaiman tentu mendengarkan aspirasi dari semut tersebut dan akan berhati-hati jangan sampai melukai atau merusak sarang yang ada di situ, sarang semutnya. Nah, disitulah juga bahwasanya menunjukkan kerendahan hati seorang hamba Allah. Maka di dalam surat Shad juga Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar sama dengan Nabi Ayub alaihissalam sebagai hamba yang terbaik. Ni'mal abdu awwab, sebagai sebaik-baiknya hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah, kesabaran dan syukur yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman, bahwasanya beliau terlihat saat menghadapi ujian kekuasaan, misalnya ketika mengajak Ratu Bilqis dari negeri Saba, bagaimana beliau menunjukkan kekuasaannya untuk mengajak masuk Islam Ratu Bilqis. Nah, ketika suatu saat melakukan suatu ujian pada Ratu Bilqis, maka Nabi Sulaiman dibantu oleh seorang yang memiliki ilmu di negerinya untuk bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam hitungan sebelum kejapan mata sudah terjadi, Jadi orang yang berilmu itu bisa melakukan pemindahan singgasana Ratu Bilqis dalam waktu yang sangat cepat, bahkan lebih cepat dari kejapan mata. Sehingga ketika singgasana Ratu Bilqis itu ada di hadapan Nabi Sulaiman, maka yang diucapkan Nabi Sulaiman adalah kerendahan hati. Beliau mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hada min fadli rabbi liyabluwani askuru am akfur. Jadi beliau mengatakan, ini termasuk karuniaku dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau berbuat kufur. Jadi betapa yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam rasa syukur bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dengan kemampuan-kemampuan yang lebih tersebut, seperti yang diceritakan dalam kisah tadi. Kita melihat bagaimana pemimpin-pemimpin global sekarang ini menunjukkan keangkuhannya, kesombongannya. Belum lama sebelum ini kita juga melihat bagaimana suatu negara bisa menculik pemimpin negara lain dengan sewenang-wenang, dan kemudian mengancam negara lain. Nah, ini menunjukkan betapa mereka itu adalah benar-benar kufur terhadap nikmat Allah, dan memang mereka adalah orang-orang yang kafir, Maka kita berdoa semoga dengan Ramadan ini kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap bersabar dan bersyukur, dan kita juga terus mendoakan pada saudara-saudara kita yang ada khususnya yang sedang mengalami musibah di Aceh dan di Sumatera. Semoga senantiasa berikan kesabaran, kekuatan untuk memulihkan kondisinya ada di sana, dan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan para pemimpin kita mendapatkan hidayah sehingga bisa menjadi tauladan bagi masyarakatnya
sehingga bisa mencontoh bagaimana contoh teladan agung Nabi Sulaiman alaihissalam seperti yang dalam kisah tadi. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa meneladani sikap dari Nabi Ayub maupun Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam keadaan kita mengalami kesusahan, kesulitan atau musibah, ataupun kita mendapatkan kemurahan, kebaikan ataupun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alam bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kultum pada malam hari ini. Semoga bisa mengambil hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.